Hari ini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN baik pusat dan daerah serta pensiunan. Seperti diketahui bahwa pemerintah terus mengelola APBN kebijakan fiskalnya di dalam rangka untuk terus mendukung program-program pembangunan dan untuk menjaga perekonomian. Kebijakan fiskal ini di dalam APBN didesain untuk terus mendukung ekspansi ekonomi dan untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya-upaya termasuk menggunakan APBN fiskal untuk mengendalikan inflasi, terutama komponen pangan, itu juga menjadi penting yang kami akan terus lakukan bersama Bapak Mendagri melalui berbagai program monitoring dari pergerakan harga. Pemerintah juga melalui APBN memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat karena APBN merupakan instrumen yang sangat penting dan diandalkan. Ini terutama untuk menjaga daya beli masyarakat. Anggaran perlindungan sosial di dalam APBN 2024 mencapai 496,8 triliun rupiah. Ini terdiri dari berbagai program untuk terutama mendukung masyarakat yang paling rentan tapi juga kelas menengah. Program Keluarga Harapan untuk 10 juta penerima manfaat. Asistensi untuk 38.000 anak dan 32,6.000 lansia dan 58,3.000 penyandang disabilitas. Itu juga termasuk di dalam program bantuan sosial atau perlindungan sosial. Subsidi bunga KUR bagi 6 juta lebih debitur, itu juga merupakan bagian dari inklusi dan program untuk penguatan perlindungan sosial. Iuran untuk BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, yaitu 96,8 juta masyarakat tidak mampu yang iuran BPJS-nya dibayar oleh APBN. Pemerintah juga memberikan bantuan sembako untuk 18,8 juta kelompok penerima manfaat. Program-program untuk mendukung masyarakat rentan, terutama anak-anaknya yang masih sekolah melalui program Indonesia Pintar bagi 20,8 juta siswa, program Kartu Indonesia Pintar bagi 1,1 juta mahasiswa yang kurang mampu, itu juga termasuk bagian dari perlindungan sosial. Di dalam perlindungan sosial ini termasuk sebetulnya adalah subsidi dalam bentuk BBM dan energi. Ini adalah yang juga dinikmati oleh kelompok menengah sebanyak 19,58 juta kiloliter. Dan dalam beberapa hal pemerintah memberikan bantuan langsung tunai terutama di tingkat desa untuk 2,96 juta kelompok penerima manfaat. Nah, khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Mungkin untuk memberikan sedikit background pada teman-teman media supaya bisa membandingkan. Karena pada 3 tahun yang lalu kita dihadapkan pada shock yang sangat besar yaitu pandemi COVID. Tahun 2019 sebelum COVID terjadi, THR dan gaji ke-13 itu diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum, dan 100% tunjangan kinerja. Itu diberikan untuk tunjangan hari raya, jadi 1 additional plus gaji ke-13. Dengan demikian, ya masyarakat ASN sebetulnya dalam hal ini mendapatkan 15 kali gaji dalam setahun, yaitu 12 plus THR, 14 plus THR plus gaji ke-13. Tahun 2020 di mana terjadi shock yang luar biasa karena pandemi COVID, maka hampir seluruh anggaran itu dipotong kecuali untuk kesehatan dan bansos. Nah, salah satunya adalah kebijakan untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2020 itu kemudian dikurangkan menjadi hanya
gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama madya yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021 gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum, komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan plus 50% dari tukinnya diberikan. Dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh ASN, pusat, daerah, termasuk pejabat negara. Kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu GAPOK, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau ASND, dan TPD, dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan, tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen, dan tunjangan profesor itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan, dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni.